Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bahwa gugus Bojen RA Kartini terdiri dari 7 sekolah, 3 sekolah dari Teluk Ladan dan 4 sekolah dari Desa Bojen. Rekan-rekan guru yang kalau kami lihat hampir semuanya kaum hawa. Ini ada sepertinya ke depan laki-laki, kenapa ya? Apa laki-laki tidak berminat jadi guru ataukah kalah seleksi waktu pendaftaran calon guru? Ini sebuah tanda tanya. Mungkin 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan semua guru adalah perempuan. Kita sudah melihat hampir di Teluk Ladan 1 hampir semua guru yang perempuan. Yang paling banyak laki-laki itu tinggal di Bojen 3. Alhamdulillah di Bojen 3 kalau untuk ngadung masih banyak temannya ya. Tarik tambang kalah karena kombinasi kemarin itu kalahnya itu kombinasi, sedangkan untuk apa Bojen 5 alhamdulillah punya Superman kayaknya. Selanjutnya terima kasih rekan-rekan kepala sekolah juga rekan-rekan guru yang sudah memenuhi undangan ini. Kenapa saya memilih tema diseminasi budaya positif? Kan? Mungkin ini ada yang bertanya, kalau diseminasi silahkan dicari di Google ya, itu apa artian diseminasi, bukan barang baru, itu barang lama ya. Yang bahkan kita bahas hari ini adalah budaya positif. Kalau dalam bahasa agama mungkin budaya positif itu husnudon ya, kita berprasangka baik terhadap segalanya. Jadi dengan budaya positif, insya Allah sebuah kegiatan kita akan merasa menikmati dan akan tidak terbebani dengan kita berpikir berbudaya positif. Untuk itu sebagai awal dari kepengurusan kami dalam kegiatan gugus Bojen ini atau gugus Raden Ajeng Kartini ini, kami mengambil tema yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Ya. Kenapa kami langsung kepada gugus sekolah? Kami tidak mau berbagi hanya dalam satu sekolah, karena kami pengurus berangan-angan menginginkan gugus Bojen ini adalah gugus yang setara dengan gugus-gugus yang lain. Angan-angannya yang lebih tinggi lagi adalah kita terdepan dan termaju di Kecamatan Sobak. Ya. Mudah-mudahan. Selanjutnya, maka atas dasar itu kami sekarang mengumpulkan sekalian silaturahmi, karena setelah kumpul begini kelihatan, oh saya belum kenal dengan ibu ini, oh saya belum kenal dengan bapak ini, dan baru melihat pada hari ini. Ya. Sekali lagi kita perkenalkan, ini Bapak Kormin ya. Saya juga masih banyak yang belum kenal di sini karena mungkin saya adalah stok lama. Sementara stok-stok baru sudah sangat bermunculan dan membawa nuansa-nuansa baru untuk kemajuan gugus Bojen itu. Sekali lagi, kenapa saya memilih untuk tema pertama kegiatan kita adalah budaya positif? Karena ini adalah merupakan dasar kegiatan selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kami berencana minimal kegiatan gugus itu adalah 1 bulan 1 kali, yang nantinya ke depan tidak secara umum begini, mungkin nanti ada kelompok kerja guru kelas 1 ya, kelompok kerja guru kelas 2 ataupun kelompok kerja guru kelas 3 dan selanjutnya. Dan tentunya selalu nanti kita akan mengakomodir setiap kegiatan kelompok kerja baik itu kelas 1 ataupun kelas yang lainnya dengan dana-dana yang sudah dikumpulkan dari tiap-tiap sekolah setiap pencairan dana BOS ya. Adapun kelancaran dan tidaknya itu tergantung kepada kepala sekolah dan bendahara dari sekolah masing-masing, semua ada catatannya di bendahara BOS. Bapak Korwil yang saya hormati, ini adalah kegiatan pertama, terus terang saja Pak Korwil, hampir sejak pandemi ya. Hampir sejak pandemi, gugus Bojen ini pakem. Jadi ini merupakan launching untuk kegiatan kedepannya. Seperti harapan kami, mudah-mudahan gugus Bojen lebih meningkat lagi dengan semangat baru berbudaya positif. Ya. Rupanya sambutan dari saya tidak panjang lebar, karena nanti bapak-bapak akan merasa
puas untuk mendengarkan materi-materi dari narasumber kami yang insya Allah mungkin lebih dari 1 jam. Siapkan saja segala sesuatunya, catatannya, fisiknya, juga konsentrasinya. Kalau terlalu lama mendengarkan pidato dari ketua ataupun yang lainnya, ditakutkan nanti pas waktu kegiatan intinya sudah merasa jenuh melihat perlombaan pidato, ya. Kalau terlalu banyak nanti disangkanya perlombaan pidato. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Korbil juga seluruh guru dari Gugus Bojen di Bojen 3. Mari kita ikuti kajian untuk hari ini, yaitu budaya positif di lingkungan kerja kita. Rupanya cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korwil Sibora Kecamatan Subang, Bapak Suharta, dan selamat datang kembali yang wajah lama, jabatan baru tapi wajah lama, yang dulu sebagai penilik saja sekarang sudah menjadi koordinator wilayah Kecamatan Subang. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Gugus RA Kartini beserta jajarannya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, serta rekan-rekan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan gugus, ya, kelompok kerja guru yang dimotori oleh Gugus RA Kartini. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau, dan kita selalu berharap mendapat syafaat dari beliau di sampai yaumul akhir. Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf, diseminasi itu bukan menggurui, tapi hanya menyampaikan kembali, menyebarkan kembali apa yang sudah saya peroleh. Sebetulnya mah belum separuh-separuh acan, ya. Di guru penggerak itu ada 10 modul, saya baru selesai 4, ya, pada hari ini 4, 2 bulan setengah itu 4 modul selesai. Dan sekali lagi tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin semuanya guru-guru hebat, ya, semuanya mampu. Cuman saya berkewajiban dalam program guru penggerak ini harus ada diseminasi, ya. Harus ada penyebaran praktik baik. Yang berikutnya ini sekedar memotivasi juga kepada rekan-rekan guru yang masih muda, baik itu yang sudah PNS, sudah P3K, ataupun yang belum, yang masih TKS. Jangan takut untuk masuk guru penggerak, ya. Keuntungannya banyak. Yang pertama, keuntungannya kita mendapatkan ilmu, ya. Kita mendapatkan ilmu lebih mudah, ya. Karir menjadi kepala sekolah, dan karir yang tertinggi dalam guru itu adalah pengawas. Itu pintu terbuka. Bagi yang belum sertifikasi, itu akan mempercepat proses PPG, ya. Kalau Pak Erwin sudah paham betul, ya, seperti apa regulasinya. Mungkin beberapa keuntungan yang kalau misalnya kita ikut program guru penggerak. Terus bagi yang TKS juga,
ya. Ini mohon dicarikan solusinya Pak Erwin di OPS ya. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki akun ID belajar? Karena akun ID belajar itu sangat penting untuk masuk ke SIM PKB, kemudian juga ke PMM ya, platform Merdeka Mengajar ya. Karena setelah kita tahu di PMM itu semuanya ada. Kita butuh apa untuk di kelas itu ada. Butuh RPP, butuh materi, butuh modul, itu semuanya ada ya, itu di PMM. Dan syaratnya harus masuk dengan menggunakan akun ID belajar. Jadi akun ID belajarnya yuk kita mulai gaungkan kembali, kita mulai buka kembali ya. Kita juga di PMM bisa kolaborasi, saling berbagi. Baik Bapak dan Ibu, sampai dengan hari ini saya merupakan CGP Angkatan 9 dari SD Bojen 3 ya. Dan sampai dengan saat ini saya sudah masuk modul 5 sekarang, modul 5, dan harus menyelesaikan 10 modul. Sebetulnya saya selesai itu Februari 2024, tapi karena di Desember dan Januari saya istirahat, programnya istirahat ya, karena mungkin orang pusat juga tahu dan paham bahwa Desember Januari itu masa-masa sibuk di sekolah ya. Yang pertama dengan sumatif ya. Ini materi di modul 1 ya, bahwa refleksi filosofi pendidikan nasional ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap murid mempunyai kodrat masing-masing dan tugas guru hanya menuntun kodrat murid sehingga nantinya murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi juga sebagai anggota masyarakat. Baik, yang saya sendiri menyadari ketika murid itu adalah selembar kertas kosong ya, selembar kertas kosong. Artinya kita mau menulis apapun di lembar kertas kosong ini sesuai kita ya, sesuai keinginan kita. Nah ternyata setelah digali ya, Ki Hajar Dewantara dulu dengan taman siswanya itu sudah memberikan sinyal bahwa siswa, anak itu bukan kertas kosong. Anak itu memiliki selembar kertas yang sudah ada garis-garis yang tidak jelas. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memperjelas garis-garis itu. Artinya kita tidak bisa memberikan atau mengajak anak, kamu nanti harus jadi polisi. Tidak bisa seperti itu kan? Ya. Kamu nanti jadi petani, kamu nanti jadi pengusaha. Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak selembar kertas kosong, tetapi sudah ada garis takdirnya, kodratnya. Kodrat itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia ya. Kemudian oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara memberikan prinsip dasar pendidikannya, yaitu dengan 6 metode ini, dengan 6 prinsip ini. Yang pertama, mendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat. Menuntun atau menumbuhkan hidupnya kodrat. Contoh misalnya, ketika kita menanam padi, mungkin nggak nanti panennya kita panen jagung? Tidak mungkin. Tugas kita apa? Membuat padi atau menanam padi? Menanam. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ya, membersihkan tempat persemaian.
Yang kedua baru menanam. Kemudian menjaga dari hama, menjaga dari gulma, memberikan pupuk. Kemudian nanti yang kita harapkan adalah panennya panen padi, panen yang baik, panen yang bagus, ya. Nah seperti itu. Jadi kita hanya menuntun, tidak ngajak, nih kamu kesana, tidak. Anak, kamu mau kemana? Mau ke Sobang. Maka yang akan kita lakukan adalah menuntun ke Sobang. Terserah mau dari mana jalannya. Mau muter ke Teluk Lada dulu, ke Paniganggur Sobang, terserah. Mau muter dari sini, terus kemudian ke Munjul, ke Cikesik, ke sana lebih jauh lagi, baru muter ke Sobang, boleh. Ya. Tetapi tujuan kita adalah menuntun anak itu. Ya, menuntun anak itu sampai ke tujuannya. Ya. Yang kedua, murid diberkati sebagai diibaratkan sebagai tanaman, tadi sudah, ya, sudah. Kemudian pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dulu saya masih ingat ketika guru marah, yang ada di depannya itu kabur, melayang. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Karena kodrat zamannya sudah berbeda. Ya, kodrat zamannya sudah berbeda. Itu kodrat zaman. Di Bojen itu tidak sama dengan di Jakarta, atau contoh di Labuan saja, di Labuan Teluk, ya. Kita lebih banyak mengenalkan pada siswa itu kemungkinan contoh-contoh yang ada di lingkungan pertanian. Kalau di Teluk, di daerah Labuan itu tidak bisa mengenalkan pertanian. Yang kita kenalkan adalah perikanan, kelautan. Nah itu sesuai dengan kodrat alam. Jadi di mana kita berada dan kapan kita berada. Itu pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian, tadi sudah, ya. Kemudian mendidik dengan sistem AMO, Ini sudah kita kenal dengan sudah melekat dalam ingatan kita, bahkan menjadi lambang pendidikan nasional kita, yaitu salah satunya apa? Sistem AMO itu ada 3, Tuturi, Handa, Yani. Itu yang di belakang. Ya, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handa yani. Jadi seorang guru itu ketika di depan dia memberi teladan, ing ngarso sumtulodo, di depan memberi teladan, memberikan contoh. Kalau kita berada di tengah, mengajak membangun karsa, ya. Di tengah itu membangun karsa, ngajak. Setelah kita memberikan contoh, apabila kita ada di depan, kemudian ketika kita ada di tengah, kita ngajak, bareng bekerja sama. Ya. Kalau kita ngajak kerja bakti, nih sampah yang seperti ini kita ambil, kita buang ke tempatnya, itu memberi teladan. Tapi kita, ayo anak-anak, kita kerja bakti bareng. Ya. Kemudian yang ketiga, tuturi handa. Yani, ketika kita di belakang, kita memberikan dorongan, memberikan motivasi. Ya. Nah itu tentang sistem AMOM yang dianut oleh prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keenam, pendidikan yang menghamba pada murid. Memang ini yang sudah jadi perdebatan juga nih, menghamba. Sepertinya ya sepertinya menghamba itu hanya hamba dan kolek, ya Ustaz, ya Ustaz, ada ya, tidak boleh sebelumnya, ya. Ya ini sudah sedang jadi perdebatan ini, menghambanya itu akan diganti dengan istilah yang lain, ya. Sebetulnya yang menghamba itu kita sebagai yang dicipta makhluk, ya, kepada kolek, ya, itu menghamba. Oke, terlepas dari
makna menghamba dan sebagainya ya. Yang penting tadi nanti akan ada perubahan ya. Yang jelas bahwa kita itu melayani murid, melayani dari yang mulai kita kenal dengan siswa, dengan murid, kita harus tahu karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, keunggulannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya, kalau dulu mungkin ibu-ibu Pak Epe mungkin kenal dulu analisis SWOT ya, Bu Haji Lilis juga kenal, Ibu Waras juga kenal dengan analisis SWOT dulu ya, strength, weakness, opportunity dan threat. Kita masuk ke koneksi ke budaya positif ya, ke budaya positif. Di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mendukung keberhasilan sistem AMO, ya, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian tujuan pendidikan nasional tadi. Seorang guru itu dituntut memiliki nilai dan peran ya. Yang pertama, nilai guru penggerak itu, seorang guru itu berpihak pada murid, ya. Karena itu tadi kita kembali berpihak pada murid, artinya kebutuhan anak itu kita layani. Anaknya susah untuk bisa memahami satu materi, ya, kita harus kembali lagi bagaimana caranya, dengan cara tambahan waktu belajar atau misalnya dengan latihan ya. Itu sekali lagi kembali ke berpihak pada murid sesuai dengan tadi, dengan melayani siswa itu, melayani pada siswa. Kemudian nilai guru yang selanjutnya adalah mandiri, ikut pelatihan, inisiatif sendiri, tidak mesti harus disuruh oleh bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah ya. Saya mau ikut kalau disuruh saja, kalau nggak disuruh nanti nggak digantiin oleh sekolah, begitu ya. Ya, kalau niatnya seperti itu ya artinya ya rizkinya hanya sampai dengan mengganti transport itu bos saja. Tapi ketika kita niatnya untuk belajar, untuk aktualisasi diri, untuk menambah ilmu, ya insya Allah akan jadi nilai ibadah begitu. Ya bos saja. Jadi nggak mesti harus nunggu perintah dari kepala sekolah, dari ibu bapak kepala sekolah. Kalau misalnya sempat, ya kita ikuti. Bahkan sekarang lebih gampang lewat virtual. Yang lebih gampang lagi, kita masuk ke PMM ya. Kita bikin modul, kita bikin video pembelajaran, kita sebarkan ke grup ya, ke grup WA, ke grup Facebook, ke Beranda dan lain sebagainya. Ada yang merespon, ada yang umpan balik. Itu kita akan mendapat sertifikat ya. Makanya kalau ada teman-teman kita yang kirim, saya sedang melakukan aksi nyata di PMN, mohon umpan baliknya. Jangan pelit Bapak Ibu ya. Kemarin ada dari Cimanis tuh, suruh disebarkan ke grup, nggak mau ya. Ya, katanya malu katanya Pak. Jangan malu, jangan membuat apa, karena produknya jelek katanya Pak. Bukan masalah jelek atau tidaknya, kemauan ya, kemauan.
Saya Kanva nggak kenal sama sekali dulu. Sebelum masuk ke guru penggerak tidak kenal sama sekali ya di Kanva. Alhamdulillah sekarang ya belum bisa juga ya, masih banyak yang belum saya jelajahi, saya belum eksplor ke sub aplikasi yang ada di Canva itu. Tapi sedikit-sedikit ya ini dari Canva gitu kan. Sehingga kita bikin satu video kita bisa bikin, PPT juga kita bisa bikin. Ya, gitu. Kemudian kolaboratif, saling berbagi dengan rekan sejawat. Ya, saling berbagi. Di sekolah ngobrol, bagaimana cara mengatasi yang seperti ini, ya kita ngobrol. Lebih besar lagi kolaborasinya di gugus, ya itu. Kemudian reflektif itu mengingat atau mengingat keberhasilan saya dulu, ya mengulang kembali. Nih dengan cara yang seperti itu kemarin saya berhasil, coba diulang lagi. Tidak berhasil, mungkin ada langkah yang salah, nah itu reflektif. Ya, jadi mengingat kembali keberhasilan kita, begitu. Yang kelima, inovatif. Inovatif itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Pengawas. Mohon izin ini Pak Pengawas. Pembaruan ya. Dengan kalau kita bisa membuat karya inovatif, kita kirim ke PMM, itu dapat sertifikat juga. Jadi lebih gampang untuk mendapatkan sertifikat ya. Ya. Mohon maaf ada selingan dulu ya, ada pembinaan dulu dari Bapak Kormin, Bapak Pengawas ya. Sekarang Pak Pengawas kan. Untuk itu kepada saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Koneksi yang tadi saya sampaikan dengan oleh Pak Pengawas juga sinkron ya. Jadi seperti itulah kebijakan saat ini ya. Baik, yang selanjutnya sebelum kita masuk ke budaya positif, ada satu lagi yaitu model 1.3, itu visi sekolah, visi kelas, visi guru ya. Ini berawal dari impian. Visi itu berasal dari impian warga yang ada di sekitar ya. Dari mimpi itu kita membuat suatu manajemen yang kita pakai, itu inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bagja itu buat pertanyaan, kemudian yang pertama itu ambil pelajaran ya, G-nya itu gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi ya. Ini SD Bojen 3 kemarin sudah belajar ya, bersama-sama ya. Cuman kelemahannya tidak mencakup semua warga sekolah ya. Karena visi itu harus melibatkan semua warga sekolah, dari siswa, orang tua, komite, guru, kepala sekolah, dan semua warga yang ada di sekolah itu harus terlibat ya, itu untuk menentukan visinya. Kemarin sudah belajar membuat suatu visi sekolah ya. Ini yang berikutnya, ini profil pelajar Pancasila P5 yang di Bojen 3 sekarang sudah menerapkan dipampang di depan itu P5-nya ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang berakhlak mulia ini sudah tercakup semua di dalamnya, disiplin, kemudian rajin dan sebagainya sudah tercakup semua di sana. Kemudian yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan
kebinekaan global. Artinya kalau yang lainnya kita sudah tahu ya di karakter sebelumnya juga ada. Yang belum ada itu berkebinekaan tunggal, ini yang baru. Artinya walaupun kita berbeda-beda ya, dari perbedaan-perbedaan itu kita tidak boleh menutup mata tentang dunia luar ya, tentang dunia luar, dan tidak serta-merta ilmu atau kebudayaan luar itu langsung kita terima, tetapi kita harus menyeleksi dulu ya. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, nanti akan diterangkan satu persatu. Kemudian motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Kemudian pembuatan keyakinan dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Disiplin, kita tidak aneh dengan kata disiplin. Kemudian dengan disiplin positif akan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal ya, tidak eksternal. Motivasi internal itu yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai ini nanti kita awali dengan membuat sebuah keyakinan bersama, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Nah, motivasi internal inilah yang nantinya akan berdampak lebih besar dibandingkan dengan yang eksternal. Yang eksternal itu yang pertama, kita disiplin, kita patuh itu untuk menghindari ketidaknyamanan ya, menghindari hukuman, itu eksternal. Kemudian selain menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu, ada kalanya di antara saya sendiri juga suka memberikan reward. Bisa menjawab, dikasih buku, seperti itu. Itu dianggap tidak efektif karena itu motivasinya adalah motivasi eksternal ya. Boleh saja, yang penting tidak berlebihan. Sebab nanti kalau misalnya kita tidak memberikan reward atau penghargaan, anak akan kecewa. Dengan kecewa itu anak tidak akan bisa lagi kembali lagi ke itu tadi ya, karena motivasi yang diinginkan adalah rewardnya itu ya, seperti itu. Kemudian motivasi internal itu untuk menghindari sebisa mungkin kita menghindari hukuman, bahkan penghargaan pun yang berlebihan kita hindari ya. Nanti kita masuk ke posisi kontrol, nanti akan dibahas lebih jelas lagi ya. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. Saya sendiri sebelum masuk ke program guru penggerak ini, posisi saya ada di penghukum. Anak sholat dihukum. Ya. Kemudian anak tidak mengerjakan PR juga dihukum. Itu diri saya sendiri. Tapi ketika sudah masuk, baru menyadari, oh iya begitu. Nah itu tadi, kita kembali lagi bahwa anak adalah selembar kertas yang sudah memiliki coretan-coretan kodratnya. Kemudian juga kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contoh misalnya, ada anak berbuat salah, Bu Ita sebagai murid misalnya, aduh gimana ini, apa yang harus saya lakukan nanti, apa yang harus saya
pertanggungjawabkan nanti kepada kepala sekolah kalau kamu berbuat kesalahan lagi. Nah itu membuat atau menjadikan anak itu kesalahan yang tadi itu kita timpah lagi kesalahannya gitu. Ya. Jadi anak selalu bersalah. Kalau hukuman jelas, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi dalam pendidikan saat ini, ya. 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 Begini Pak, tadi dikatakan jika membuat rasa bersalah gitu tadi ya. Nah, ketika anak itu berbuat salah, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah anak itu harus minta maaf atau gimana Pak? Karena kita bingung kan, ketika anak itu berbuat salah ya saya salah, teman-temannya sudah tahu salah. Cuma cara yang terbaik sekarang itu bagaimana? Terima kasih untuk Bu Hani Lilis dan Bu Tangan. Sama seperti saya, karena ya sudah terbiasa dengan menghukum dan membuat rasa bersalah, saya tidak bisa menerima langsung seperti itu, tidak bisa. Iya, setelah masuk satu Pak modul selesai baru saya menyadari. Makanya mohon bersabar dulu Bu ya, mohon bersabar dulu. Nanti akan ada jawabannya tersendiri. Kemudian kita sebagai teman, guru sebagai seorang teman, jadi kita cara berbicaranya juga sebagai seorang teman, mendengarkan keluh kesah sebagai teman. Tetapi dampaknya ketika kita tidak dekat dengan anak sudah tidak merasa punya teman lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau ini menerapkan aturan sekolah, kemudian menjalankan konsekuensinya, ya, menjalankan konsekuensinya. Nah, yang disarankan itu kita berperan sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer yang seperti apa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini mengacu pada segitiga restitusi. Nah, nanti Bu Adi jawabannya nanti di segitiga restitusi, Pak Bu ya. Nah, nanti harus seperti apa? Segitiga restitusi itu sebagai permulaan, ya. Itu awalnya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita yakini bersama dan dijalankan. Kita sebagai guru juga selalu mengingatkan bahwa yang itu tuh salah, jangan diulang kembali. Yang itu tuh nanti membuat orang sakit, jangan diulang lagi. Nah, seperti itu terus, ya. Nanti lama-kelamaan menurut Ki Hajar Dewantara itu akan menjadi sebuah budaya. Budayanya adalah budaya positif. Nah, ini berangkat dari sini dulu. Keyakinan kelas. Contoh misalnya, saya sudah menyiapkan beberapa kertas. Nanti minta bantuan Bapak Ibu, dan di kelas saya sudah ada keyakinan kelas. Kesepakatan itu sebelum ada, kalau kesepakatan itu nantinya ke kontrol tadi, ke pengamat. Kita sebagai pengamat. Karena kalau kesepakatan itu harus ada konsekuensi, ya. Nah, kalau keyakinan kita meyakini dari motivasi internal tadi itu, dari motivasi internal bahwa yang itu tuh salah, perbuatan itu tuh salah, ya. Ya, betul sekali. Itu sangat prihatin sekali Bu ya, sangat miris gitu. Sekarang untuk keyakinan kelas. Ini misalnya kita bagi kepada anak sebuah kertas. Maaf Ibu Bapak ya, mohon nanti ditulis. Ini sebagai latihan saja, sebagai latihan untuk pembuatan keyakinan kelas. Ya. Ini sebagai sampel saja, sebagai sampel untuk bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas.
Yang belakang mau juga. Contoh saja ya ini Bapak Ibu ya. Impian kita berangkat dari visi tadi, bahwa sekolah kita menginginkan atau misalnya mewujudkan siswa yang berkarakter, cerdas dan berprestasi, misalnya visinya. Ya. Nah, itu harus didukung dari kelas-kelasnya. Sekarang misalnya kelas 6 nih. Kalau kelas-kelas yang rendah mungkin kita tidak bisa mengajak untuk seperti ini ya. Kita buatkan dulu solusinya untuk yang kelas-kelas rendah. Kelas 1 tidak mungkin ya, karena pola pikirnya belum sampai. Untuk kelas 3, kelas 4, kelas 5 ke sana sudah bisa. Ya sudah bisa. Kita ajak, yuk kelas kita ini supaya aman, tertib, bersih, enak, betah di sekolah. Kita mau membuat apa di sekolah ini? Kita harus bagaimana? Ya, so silakan dituliskan keinginan kalian tentang ini ke siswa Bu ya, siswa. Keinginan kalian atau impian kalian di kelas ini kita ingin seperti apa? So silakan. Tidak perlu sama dan tidak harus sama. Semuanya berbeda, keinginannya berbeda. Silahkan dituliskan. Ya, sebagai murid. Ini simulasi untuk cara pembuatan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan universal, menyeluruh. Ini menyeluruhnya seperti ini. Kita tidak dibuat oleh guru. Kalau peraturan kita buat oleh guru dan pasti akan ada sanksi sesuai dengan kesepakatan tadi ya. Kesepakatan juga termasuk dalam pemantauan nanti. Ya. Tapi kalau keyakinan itu pembuatannya itu universal, berasal dari bawah. Ya, sebagai siswa kita kelas ini, kelas 6 ini mau seperti apa? Harus bagaimana? Kemudian yang terlupakan ini ya, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Gunakan kata-kata yang positif. Kalimat positif bukan kata ya. Jangan menggunakan kalimat negatif, tapi gunakanlah kalimat positif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan atau dilarang makan di kelas. Nah, itu dilarang, tidak, itu adalah kalimat negatif. Rubah ke dalam bentuk positif. Tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah dengan tempatnya. Oh, dengan tempat ya. Tempat-tempatnya juga dibuang. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Makan dan minum di lokasi kantin atau di kantin gitu. Atau di warung ya. Pahami dan gampang diingat. Nanti ketika ada permasalahan kita langsung bisa mengkonfirmasi. Kita langsung bisa menanyakan keyakinan pada tahapan segitiga restitusi nanti. Sudah? Sudah? Maka silakan dikumpulkan lagi. Sekali lagi, jangan menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu ya. Sudah? Sudah? Ini sebagai sampel saja, sebagai sampel ya. Ini sudah jadi seperti ini, anak-anak nanti suruh menempelkan di sana. Kita buat di sini judulnya keyakinan kelas. Begitu. Ya. Apa ini? Berarti udah tua.
Jangan samakan dengan calon presiden. Kelas yang nyaman dan damai itu impian. Impian. Bertanggung jawab, tertib, disiplin, berbicara dengan baik, menjaga kebersihan. Impian. Impian dari warga kelas itu. Kita tempel di sana. Sudah ditempel semuanya, itu menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan kelas adalah pernyataan universal, menyeluruh. Ya. Jadi nanti ketika ada tahapan, ada suatu kesalahan, misalnya anak nih, tidak tertib misalnya anak bermain di dalam kelas, kita panggil. Tahapan segitiga restitusi yang terakhir itu menanyakan keyakinan itu ya, kita bilang keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tidak tertib Pak, harus bagaimana supaya tidak dilanggar. Nah, nanti kita akan proses ke sana. Jadi tidak perlu ada hukuman Bu Haji ya, disarankan seperti itu. Tetapi ada pertanyaan lagi ini, misalnya yang melanggar itu lagi, si A lagi, si kardun lagi, lah kita bosen kan? Ya bosen. Maka dari itu kita sebagai dasarnya di sini ya harus maksimal untuk memberikan sebuah keyakinan dalam budaya positif, ya, supaya nanti mereka sudah terkondisi, ya, nanti akan sesuai dengan visi sekolah, mewujudkan lulusan atau mewujudkan siswa yang berkarakter, berprestasi, mandiri, seperti itu. Banyak hal yang dengan keyakinan kelas ini, ya, dari mandiri, kemudian setelah jadi keyakinan, bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan itu, ya. Banyak pendidikan yang kita berikan, ya. Kemudian ini sebagai sampel yang tidak diambil ya, karena ini sampel saja untuk cara membuat keyakinan kelas. Nah ini apabila ada permasalahan, ya, guru itu sebaiknya menggunakan penyelesaian segitiga restitusi, ya. Itu berhubungan dengan kontrol guru sebagai seorang manajer, ya. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti tadi, ya. Berangkat dari visi, kemudian kita jabarkan, kita lebih kecil lagi menjadi keyakinan kelas, kemudian kalau ada permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Oke, ini kembali lagi ke filosofi KD, ya. Ini nggak perlu tadi. Nah, saya akan tampilkan sebuah video, ya. Ini saya bluetoothnya nggak mau connect ini. Nah, ini proses menstabilkan identitas. Oh begitu, ya wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap diri kamu? Menstabilkan identitas. Saya dengan pasangan saya
begitu. Pasti kamu berbuat Betul. Ya. Jadi memang perubahan itu membutuhkan energi yang besar. Perubahan membutuhkan energi yang besar. Ya. Kalau kita sudah terbiasa, hei kamu, kenapa polos, lari? Nah seperti itu kan gampang. Ya. Nah perubahan itu perubahan itu membutuhkan energi yang besar. Perlu ketelatenan. Ya. Dan saya sendiri baru beberapa minggu ini mungkin melaksanakan ini. Kenapa? Karena ikutnya juga sekarang. Ya, kalau ditanya bagaimana untuk kelas rendah, ya saya punya pengalaman. Ya, tapi minimal, yuk kita bersama-sama. Segitiga restitusi pun tidak harus sampai yang 3 tahap itu harus diikuti semua, enggak. Ya, kalaupun misalnya nanti kita tanya, apa yang melanggar keyakinan itu? Kalau misalnya nggak bisa buat anak diajak wawancara seperti itu ya, kita langsung ke yang menanyakan keyakinan saja boleh. Seperti itu, ya. Atau langsung wawancara kedua, langsung ketiga boleh silakan. Yang penting itu tadi ada proses menstabilkan. Jadi anak tidak membuat merasa bersalah. Tidak anak tidak langsung down, tidak langsung berangkat tidak. Ya, malah anak merasa enjoy gitu. Nah, itu kembali lagi ke untuk membangkitkan motivasi internal atau intrinsik, ya. Nah, materi sudah selesai. Saya sudah bikin contohnya kalau nggak salah saya sudah share di grup PGRI itu di demonstrasi kontekstual, cuman videonya nggak jelas. Ya, jadi saya pilih video orang lain ini, ya. Saya edit lagi, ya. Ada di demonstrasi kontekstual, ya sudah di di aksi nyata saya, ya. Dan kiranya itu, dan sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada tanya jawab dulu. Setelah tanya jawab nanti mohon beberapa guru nanti dibuat untuk refleksi Pandri nanti pas wawancara di ini ya, di video ya. Ada refleksi. Mangga silakan untuk yang bertanya. Ada yang bertanya? Cukup? Sudah siang ya? Sudah lapar. Morning kata Pak Harun nggak ada jatah nasi ya Pak Harun? Gimana ini bungkusin ya? Oke, selanjutnya mohon beberapa guru ya. Ya boleh satu guru, satu ibu-ibu dan satu orang bapak-bapak yang siap diwawancara untuk refleksi. Atau di sini saja langsung sebelum ditutup, maka yang mau merefleksikan penyampaian saya, maka silakan langsung tangan untuk merefleksikan ya, merefleksikan apa yang saya sampaikan begitu. Mungkin ada dulu ya. Semua yang saya hormati, kepada Bapak pengawas juga yang saya hormati, kepada Bapak pemateri Pak Dasmin selaku guru penggerak yang saya hormati, dan terlebih pula kepada rekan-rekan semua Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah setelahnya kita ikuti di acara diseminasi ya, pemahaman dan pengalaman pengamalan penerapan budaya positif di sekolah di kelompok kerja guru gugus RA Kartini Bojen, dan insya Allah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Sebelum saya mengenal bagaimana diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah, awalnya tadi semua kesalahan kadang kita bertitik itu kepada siswa. Nah, setelah Bapak Dasmin sebagai pemateri menerangkan, ternyata kita selaku guru harus
menerapkan nilai dan peran guru. Di antaranya yaitu nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, menjadi koas bagi rekan kerja dan mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktek. Setelah itu dikaji dan kita simak bersama-sama, alhamdulillah manfaatnya betul terketuk pada hati saya sebagai guru yang sudah lama ya membaktikan, masih menggunakan sistem hukuman yang kadang kita tidak sadari. Setelah pada bahasan terakhir ada bahasan tadi segitiga restitusi. Di sana ada video yang ditampilkan, betul. Jadi anak itu harus dipanggil, apa yang menjadi validasi kebutuhannya, menanyakan keyakinannya dan menstabilkan identitasnya. Dan insya Allah ada gambaran dari awal sampai akhir kegiatan ini bisa bermakna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Asli menyampaikan materi, dan Ibu Guru, Bapak Guru sekalian yang hormati. Dalam kesempatan ini saya alhamdulillah menerima banyak pemasukan setelah mengikuti diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah di kelompok kerja guru gugus RA Kartini Gojek. Ya, intinya ini saya menyadari banyak kekeliruan yang saya lakukan, terutama terhadap anak didik kami. Insya Allah dengan adanya ini kami akan memperbaiki sistem dengan materi yang tadi saya dapatkan dari dengan Pak Dasmi. Alhamdulillah dalam pada tadi ternyata ada istilah posisi kontrol seorang guru. Itu memang dalam hal ini saya terus terang saya pribadi memang masih bertindak sebagai penghukum, dan memang menekan kepada murid itu untuk merasa bersalah. Jadi itu kebiasaan memang harus kita ganti dengan pemahaman ini. Saya sangat berterima kasih sekali, dan saya sangat bersyukur menemukan atau menerima panduan metode seperti ini. Dan insya Allah saya akan terapkan kepada anak ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih positif daripada yang telah dilaksanakan. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus pada Pak Ade yang sudah memberikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke moderator. Rekan-rekan guru sekalian, demikian kegiatan pada hari ini. Insya Allah ke depan program gugus RK Kartini akan dilaksanakan tiap bulan. Tapi itu bagaimana nanti usulan dari anggota KKG ya. Kami hanya mengakomodir ya. Dan silakan, sekarang sudah ada pengurus KKG. Ibu, Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan pada hari ini kita sudah selesai. Mari kita sama-sama baca hamdalah.